Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya Allah sampaikan kita juga pada satu momentum di mana kita melalui satu peristiwa besar di dalam kehidupan sosial kita, yaitu peristiwa COVID yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Allah tunjukkan kuasanya begitu hidup sangat tipis dengan kematian. Sesuatu yang menyadarkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat yang pertama. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata al-maut, kematian, dibanding dengan al-hayah, kehidupan. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa dibantah secara pemikiran tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari kematian menjadi kehidupan, bukan hidup
kemudian dimatikan. Karena kalau dari hidup kepada kematian, manusia pun bisa melakukan tindakan mematikan orang yang hidup, ya. Tetapi menghadirkan kematian dari sesuatu yang hidup dan kemudian mengembalikan kehidupan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah sebabnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi setelah melalui peristiwa ini, apalagi sekarang kembali ke masjid ini, mulai kembali dibuka ya, walaupun masih prokes begini ya, saya tidak tahu nanti keputusannya sampai kapan, karena MUI di edarannya sudah membolehkan ya. Karena sekarang, kemarin waktu PON juga beramai-ramai sudah boleh ya. Atau mungkin memang ada klaster, kalau klasternya PON, terus klasternya olahraga bebas, itu COVID tidak hadir, tapi kalau klaster masjid selalu ada. Nah, ini juga satu hal yang harus dipikirkan bersama. Jangan-jangan memang ada tambahan ya. Tambahan apa? Itu tambahan rekayasa manusia terhadap kegiatan keagamaan. Tapi satu hal, alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga proses ini kemudian kita bisa lalui bersama ya. Walaupun tentu kalau datang ke masjid ini masih ada kenangan yang membuat saya kadang menjadi ingat kembali kepada almarhum Ustadz Mas'ud ya. Karena bagaimanapun melalui wasilah beliau ya, saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu di masjid ini ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa qasim madkhalahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah. Pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan ayat-ayat terkait dengan sain dan ahkam. Ini kajian yang dari awal saya sampaikan ini menuntut banyak pemikiran. Kenapa? Karena kajian-kajian yang bersifat saintis di dalam kitab-kitab mu'tabarah itu tidaklah banyak ya. Kalau kita merujuk kepada tafsir-tafsir mu'tabarah dari At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir sendiri, Al-Alusi, banyak tafsir ya. Saya pagi hari ini membawa Safatut Tafasir yang notabene ini juga merupakan ringkasan dari aneka macam tafsir ya. Karena di dalam tafsir ini ada tafsir At-Tabari, Al-Kasyaf, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibnu Katsir dan Al-Bahrul Muhit ya. Ini yang tulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Ini kitab termasuk kitab generasi khalaf ya, yang tentunya pastinya tidaklah sama dengan kitab-kitab yang dikategorikan mu'tabarah, yang asarnya itu kembali kepada tahun sebelum 1000 Masehi ya. Karena tafsir yang tertua kalau kita merujuk kepada At-Tabari itu tahunnya 340 Hijriahan. Ibnu Katsir baru muncul tahun 700 Hijriah, 700 Masehi ya. Jadi 300 ke 700 saja sudah sangat jauh ya. 300 Hijriah, mohon maaf, ke 700 Hijriah. Jadi kalau 300 Hijriah saja ditambah 700 sudah awal-awal tahun 1000 ya Masehi, hitungan Masehi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada pokok masalah, kajian ayat-ayat sain ini memang membutuhkan nalar yang sangat terbuka ya. Mudah-mudahan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa nanti mensikapinya secara terbuka, karena sebuah analisa ini bisa jadi dianggap tidak ditemukan seperti apa yang disampaikan dalam kajian-kajian yang mu'tabarah. Nah, baik, terkait dengan permasalahan ini, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kajian tentang ayat
pertama surat Bani Israel, ya. Surat Al-Isra, ya, yang terkait dengan permasalahan dimensi ruang dan waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang kita temukan di dalam surat Al-Isra Bani Israel ayat yang pertama adalah kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Dalam tinjauan tafsir Bapak Ibu, kata subhan ini memiliki makna yang amat sangat luas. Pertama, kalau ditinjau dari aspek bahasa, kata subhan ini masuk dalam sighah mubalaghah, sebuah kata yang merepresentasikan tentang kesuperlatifan, ya. Superlatif itu berarti sesuatu yang di luar jangkauan nalar yang bisa dipikirkan oleh manusia. Dia sewazan dengan kata gufron, gofaro, gufron, ya. Kita seringkali membaca doa gufronaka biasanya setelah keluar dari mana Bapak Ibu? Dari kamar kecil, ya, dari kamar mandi atau gufronaka. Itu dari kata ghafara, ya. Ghafara yaghfiru gufronan, ghafron ghafirun maghfur. Sama dengan kata subhan. Nah, yang menjadi pemahaman hampir semua ahli tafsir, kata subhana itu dimana ismun litasbih wa ma'nahu tanzihullahi ta'ala min kulli su'in wa naqsin wa huwa khasun bihi subhanahu. Jadi dalam Safatul Tafsir ini dikatakan kata subhana adalah ismun, sebuah nama, litasbih, untuk menunjukkan adanya proses tasbih. Dan subhan ini maknahu tanzihullah, membersihkan Allah, mensucikan Allah, min kulli su'in wa naqsin, dari segala unsur yang menunjukkan adanya keburukan, wa naqsin, dan kekurangan. Jadi artinya begitu disebut kata subhan, Allah itu maha sempurna, mahanya maha, ya, subhan, begitu. Yang seringkali kita menerjemahkannya maha suci Allah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian maha suci itu adalah terjemahan teks Indonesia. Karena kalau diterjemahkan secara definitif, tanzihun, proses pensucian ini ternyata di dalam tafsir tidak hanya berlaku untuk kata subhan. Surat Al-Mulk ayat pertama kalimat tabarok pun itu, kalau kita baca tafsir Al-Muyassar dan beberapa tafsir-tafsir yang lainnya, termasuk tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali misalkan, beliau juga menerjemahkan tabarok bimakna dua, ada tanzihullah, ya, min kalau di di Jalalain tanzihullahu minal hawadis, mensucikan Allah dari pandangan-pandangan baru yang menganggap Allah membutuhkan kepada sesuatu di luar dirinya.
Tapi tafsir Al-Muyassar menerjemahkan lebih luas. Tabarok dimaknai takatsuru khairillahi wa birrihi. Yang namanya tabarok itu terjemahannya, tafsirnya adalah limpahan, curahan, curahan kebaikan Allah dalam konteks albir dan al-khair. Jadi memang beda pengertiannya antara bir dengan al-khair. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pengertian maha suci ini kalau diarahkan ke kata tabarok maupun kata subhan sebenarnya kurang memadai. Kenapa? Karena ini sangat besar maknanya. Termasuk adalah ketika makna ini dikaitkan dengan kata asro yang ada di ayat pertama surat Bani Israel. Kita pernah membaca satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, khafifah. Ya. Kata khafifah dari kata khafafa, arti awalnya tipis. Ya. Jadi kata khafifah bisa diartikan tipis, bisa juga diartikan kurus. Tapi di sini dimaknai ringan. Ya. Walaupun kadang dalam kenyataan kadang nama tidak sesuai dengan aslinya. Namanya siapa? Ibu Khafifah. Tapi kok gemuk ya? Berarti nggak tipis, nggak sesuai dengan namanya. Mestinya dirubah menjadi Ibu Sakilah. Ya, ibu yang gedean begitu ya, yang berat timbangannya. Nah, Rasulullah mengatakan ada dua kalimat yang khafifah, ringan, tipis di lisan, di lidah, tetapi memberatkan timbangan. Apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalimat ini sangat ringan tapi berat? Ya, karena kalimat subhan ini tidak hanya bicara aspek, tidak hanya declare pengakuan kita tentang kesuciannya Allah, tetapi sejatinya kalimat subhan ini deklarasi kita, pengakuan kita bahwa Allah adalah maha, segala maha, yang tidak ada di dalam zatnya itu dirinya su'in naqsin, segala bentuk kekurangan, bentuk kelemahan. Tidak ada satupun hal-hal yang terkait dengan ketidakpatutan disandarkan kepada Allah. Ketika mengatakan subhanallah, maka pemahaman dan keyakinan kita itu membayangkannya Allah itu luar biasa, speechless begitu. Mau ngomong apa juga ente mau menjelaskan Allah itu enggak. Nah, saudara yang dirahmati Allah, terkait dari aspek bahasa ini yang kemudian menjadi tinjauan sainnya. Kata subhana ini saudara sejatinya bukan hanya menggambarkan tentang kesempurnaan Allah, bebasnya Allah dari anasir yang menjadikan Allah dianggap kurang maupun jelek ya. Tapi kata subhanallah ini memiliki makna dorongan menggerakkan segala apa yang ada di semesta. Mengapa? Karena kata subhana tadi yang saya sampaikan awal adalah bentuk masdar dari kata sabaha. Di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kata yang seakar, yang bentukannya seasal dengan kata subhana
Itu ada sabbaha, ada sabbihis, ada yusabbihu. Ya. Jadi kalau dari aspek ilmu saraf, kata subhana ini di dalam Al-Quran dipresentasikan oleh Allah dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kategori mazid, kata jadian yang memiliki tambahan huruf, yaitu sabbaha yusabbihu. Fi'il amarnya sabbih. Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya adalah tasbihan. Sabbaha yusabbihu tasbihan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, begitu. Nah, perintahnya adalah sabbih. Kita baca dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis, nah itu sabbih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata ini juga disampaikan oleh Allah dalam bentuk mujarrad, yaitu sabaha yasbahu sabahan di surat An-Naziat, wasabihati sabahan fasabiqati sabqa. Nah, di An-Naziat ada dua bentuk kata yang berasal dari kata sabaha, wasabihati sabhan. Ketika menafsirkan ayat ini, makna yang muncul dari kata asabihati sabhan, ahli tafsir menerjemahkannya adalah yang bergerak dengan cepat, yang sangat cepat. Yang kemudian diterjemahkan siapa? Itu adalah malaikat. Karena dimulai dari kata wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Itu semuanya itu bentuk fa'il. An-nazi'at wazannya fa'ilun, yang mencabut. Nah, kemudian an-nasyitat nasyato wazannya fa'il, yang beraktivitas. As-sabiha diterjemahkan yang bergerak dengan cepat, ditafsiri yang turun dengan cepat. Nah, Bapak Ibunya dirahmati Allah, jadi kata subhana tidak hanya mengandung makna tanzihullah min kulli su'in wa naqsin, tapi sejatinya kata ini menjadi penjelas kenapa alam semesta ini bergerak, karena Allah adalah subhana. Allah adalah Tuhan yang maha menggerakkan segala unsur yang ada di semesta ini. Dan kalimat bahwa ini semuanya bergerak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, inilah yang kita temukan penjelasannya di dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 33. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Huwa adalah dia Allah, alladzi yang khalaqal laila telah menciptakan malam, wan nahara dan siang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Kullung setiap
yang disebutkan oleh Allah dan yang juga tidak disebutkan oleh Allah, fi falakin, dalam satu ketetapan garis edarnya, yasbahuna, mereka bergerak, mereka beredar. Inilah saudara Bapak Ibu ayat 33 surat Al-Anbiya, salah satu ayat yang menjelaskan bahwa di dalam dimensi subhan itu ada pergerakan. Bukan hanya yang bergerak manusia, tapi menggerakkan semesta. Bahkan partikel-partikel yang terkecil pun, apakah proton, elektron misalkan, itu semua bergerak, itu semua karena sabbahalillah. Allah Tuhan yang menggerakkannya. Termasuk Pak Ibu yang menggerakkan sel-sel kita di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini berapa jumlah selnya Pak Ibu? Ada yang ingat? Ada yang sudah pernah ngitung? Sudah pernah kenalan? Sel-sel di badan kita itu Pak Ibu, yang saya baca, karena saya belum pernah ngitung, ya, itu jumlahnya sekitar 386 miliar. Miliar Bu, Pak, bukan juta. Kalau yang pernah megang uang 386 miliar bisa ngebayangin. Tapi kalau belum pernah megang nggak kebayang kayak apa. Biasanya yang mudah dibayangkan kalau bentuknya enak dipegang ya Bu ya Pak. Miliar, oh nolnya 9. Hitungnya gimana? Ya ente hitung sendiri. Jadi 386 miliar itu bergerak Pak di dalam badan kita. Makanya kita subhanallah Pak, begitu ada yang tidak bisa bergerak satu saja, tangan tiba-tiba semutan. Kenapa? Karena sel darah merah, darah putih kita juga sel itu Pak. Jangan dibilang itu bukan makhluk hidup. Makanya penyakit apapun itu pasti ada muatan ingatan dari Allah. Ada unsur yang harus disadari oleh kita, bahwa badan kita ada yang tidak sinergi dengan diri kita. Kenapa buat ibadah susah, berat? Jangan-jangan ada yang rusak, ada yang kotor, ada yang bermasalah di dalam diri kita. Nggak usah tunjuk orang Pak Bu, nggak usah. Dan 380 miliar ini makhluk hidup. Jangan dikira yang hidup, karena kita kan sendiri kadang tidak merasa bahwa tangan ini kan bergerak. Coba Bapak Ibu ada yang ngerasa, kok tahu-tahu pas pergerakan tiba-tiba kuku kita panjang? Pernah ngerasain kuku kita panjang? Kan tahu-tahu kok sudah panjang lagi ya. Bahkan subhanallah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita kalau habis tidur untuk bersih-bersih, menggerakkan apa bahasa ininya? Nah ini begini Bu ya, di apa sih? Digibas-gibas. Itu karena di badan kita itu terjadi pergantian sel-sel kulit juga Pak. Jadi kulit ini setiap hari ini berubah terus Pak. Tapi kan kita ngelihatnya biasa aja tuh. Makanya Pak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih oleh Allah kemampuan melihat supersonik, kagak mampu hidup tuh. Astagfirullah. Lihat pergerakan tangan tiba-tiba ini kulit berubah. Tahu-tahu kan kok kenapa di sini? Kan biasanya yang disuka kepikiran sama kita kan ya Bu ya. Biasanya kok tiba-tiba ada hitam-hitam di kulit muka. Biasanya kan begitu. Coba kalau di kulit lain kepantau, kagak biasanya Pak. Kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan melihat apa yang disaksikan malaikat, demi Allah Pak Bu, kita nggak sanggup hidup
Ini di tengah Covid begini orang rame, rumah disemprot, ya kan? Oh ada yang langsung datang petugas kesehatan, disemprot semua apa ya? Waduh itu kalau kemudian kita diberi kemampuan melihat apa yang bergerak di alam semesta ini, kullun fi falakin yasbahun, pergerakan kita nggak sanggup Pak Bu. Kita akan selalu terkaget-kaget hidup ini. Jadi beruntung kita oleh Allah, mata kita diberi batasan. Rasulullah mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam la tabkuna katsira wa tadhakuna qalila. Kalau kamu diberi kemampuan mengetahui apa yang Allah tunjukkan kepada aku, kamu akan banyak menangis dan gak sanggup tertawa. Karena terbatasnya kita inilah Pak Bu, makanya ngaji juga kadang nyarinya yang ada ketawanya, ya kan Pak ya? Betul nggak Pak? Kalau nggak ada ketawanya, aduh Ustadz ini banget nih. Kadang ngaji pun nyarinya yang ada ketawanya. Serius dikit, oh ngantuk. Jadi begitu kita. Nah ini luar biasa emang manusia itu. Ya sangat terbatas Pak. Jadi maklum betul dimaklumi ya. Karena keterbatasan memahami, dibatasinya pemahaman sehingga maunya ketawa melulu. Padahal lagi ngomongin akhirat pun masih maunya ketawa melulu. Ini manusiawi Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan. Apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ini juga kita temukan di dalam surat Yasin surat 36 dari ayat 39 sampai 40. Ketika Allah katakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Jadi kata yasbahun ini semua ahli tafsir memaknainya dengan pergerakan. Nah, lalu apa hubungannya dengan dimensi ruang dan waktu tadi, Pak? Kalau kita bicara terkait dengan dimensi ruang dan waktu, ayat pertama surat Bani Israil ini, Pak, adalah ayat yang memang secara logika itu berat dipahami, sehingga zaman Rasulullah pun banyak orang yang awalnya tertarik dengan Islam mundur gara-gara Nabi Muhammad bercerita tentang konsep ruang dan waktu. Kenapa? Karena ketika Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang kemudian diterjemahkan maha suci Allah yang telah asra. Asra itu memperjalankan. Kalau saroya berjalan. Dalam ilmu tarikh Islam dikenal sariyah. Sariyah adalah pasukan perang yang berjalan, sariyah. Maha suci Allah, kalimatnya menjadi begitu, yang telah memperjalankan sesuatu bi'abdihi dengan hambanya. Bapak Ibu, terjemahan mohon maaf, kalau kita baca terjemahan secara teks terkadang kurang tepat. Asra bi'abdihi itu bukan memperjalankan hambanya, bukan.
Karena asro ini wazannya af'ala, saro yasri. Kalau asro berarti af'ala yuf'ilu, asro yusri. Kalau saro berjalan sendiri, kalau asro memperjalankan. Yang begini di dalam ilmu nahwu shorof sebagai dasar memahami tafsir itu mengandung muatan makna, ada objek yang digerakkan. Ada sesuatu yang dijadikan objeknya. Nah, ketika muncul bi abadihi dengan hambanya, berarti di sini ada satu pergerakan di mana yang bergerak bukan hanya Nabi Muhammad yang disebutkan abdun di ayat ini, tetapi alam pun ikut merespon. Dari mana tahu adanya respon ruang dan waktu terkait dengan pergerakannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Karena ayat ini mengatakan lailan di suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang jarak tempuhnya dihitung kurang lebih 1.500 kilometer. Artinya Bu, Pak, kalau perjalanan ini ditempuh pakai onta yang jalannya 500 meter dari 500 kilometer, itu Mekah Madinah kurang lebih. Itu yang namanya onta bisa lebih dari 1 bulan. Kalau kita umroh naik bus paling berapa? 4-5 jam Pak ya. Itu pun dari Bira Ali kita sudah labbaik Allahumma, tengah jalan langsung pada begitu menjelang Mekah udah pada tidur semua tuh. 4-5 jam kita berjalan dengan kecepatan standar 80, ya, jarang yang 100 tentu kan begitu. Nah, itu Mekah Madinah Bu. Tapi kalau dari Masjidil Haram 1.500 km, 3 kalinya jarak tempuh darat dari Mekah ke Madinah. Kok bisa terjadi dalam 1 malam? Itu sebabnya logika manusia yang pintar sekalipun di era itu nggak nyampe. Maka bahasa yang paling singkat, sederhana, mukjizat. Walaupun definisi mukjizat ini berbeda Pak. Karena kalau kita ngomongin mukjizat di dalam konteks kehidupan Rasulullah, itu dilihat, disaksikan oleh banyak orang Pak. Rasulullah pernah mengeluarkan dari tangannya ini keluar air. Ada nggak orang yang nerima airnya? Ada. Jadi udah kesusahan air, ada kirbah. Kirbah itu kantong dari kulit ya. Oleh Rasulullah entah dengan asbab gimana, itu air 1 kantong nggak habis-habis. Lebih dari 70 sahabat ambil air wudhu, minum, itu nggak habis-habis. Itu mukjizat, langsung terlihat. Kalau kita ke Mekah, di Masjidil Haram Ar-Rahma'la, itu ada Masjid Syajarotain, nggak jauh dari Masjid Jin kalau tidak salah hitungannya. Syajarotain itu dulu ada, masjid itu disebut Masjid Syajarotain karena dulu di situ ada pohon kurma yang sujud, gitu Pak, sujud. Jadi pohon kurma kan batangnya keras Pak ya, tapi tiba-tiba dia melentur lalu sujud, itu dilihat. Mukjizat itu dari kata a'jaza, melemahkan. Artinya bagi orang kafir, mukjizat itu peristiwa yang menjadikan mental mereka tadinya ingkar lunak. Oh enggak, itu pasti bukan manusia biasa, begitu maksudnya. Tapi orang yang beriman begitu menyaksikan mukjizat langsung, oh ternyata Rasul benar.
Muhammad itu Rasul, itu buktinya. Nggak ada manusia yang bisa melakukan itu, mukjizat. Tapi Isra Mi'raj, Pak, Asra, perjalanan itu nggak ada yang nyaksiin. Nggak ada satupun manusia yang menyaksikan. Itulah sebabnya awal-awal ketika Rasulullah tiba, justru orang yang bercerita, yang mendekati Nabi Muhammad itu dalam tafsir, justru bukan orang lain, tapi Abu Jahal. Dan salah satu orang yang pertama dicurhati oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan Isra Mi'raj adalah Abu Jahal, bukan Abu Bakar, bukan. Jadi Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj bukannya gembira, banyak merenung sambil tanya, Muhammad, kenapa kamu? Iya nih, saya ada sesuatu yang pengen saya sampaikan. Apa Muhammad? Ceritakan. Nah, begitu kata Abu Jahal. Wah, rupanya Abu Jahal biasa. Kalau istilah anak sekarang, kepo, pengen tahu. Cuman tujuannya buat jatuhin dia. Begitu dia cerita, saya punya ide. Kenapa engkau tidak ceritakan saja kepada banyak orang, Muhammad? Begitu. Tujuannya mau mempermalukan Rasulullah, bukan untuk mengangkat. Dibikin sandiwara, dibikin panggung supaya Rasulullah bercerita. Setelah cerita dibantah supaya menunjukkan Muhammad pembohong. Jadi begitu, Pak. Jadi nggak ada satupun orang yang menyaksikan. Kenapa? Itu sebabnya ketika ini awal diceritakan, orang-orang kafir yang awalnya mulai tertarik dengan dakwah Rasulullah langsung, Muhammad memang gila. Dan di antara sahabat yang dikenal dari asbab ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa kembali Pak Ibu? Ini menjadi sesuatu yang berat karena ini bicara dimensi ruangan dan waktu. Bagaimana mungkin jarak 1.500 km yang diklaim oleh Nabi Muhammad antara Mekah dan Madinah, kalaupun pulang pergi saja nggak mungkin semalam. Apalagi Nabi Muhammad bercerita dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, berapa waktu yang dibutuhkan. Makanya Allah katakan Asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan sesuatu beserta hambanya. Jadi kata bi itu artinya dengan. Jadi bi nggak boleh dibuang, jangan dibuang. Karena banyak orang menerjemahkan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan, terjemahannya maha suci Allah yang telah memperjalankan sesuatu dengan hambanya. Kenapa? Karena perjalanan ini Pak Ibu, bukan hanya Muhammad Rasulullah yang bergerak dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, ke Yerusalem. Bukan, tapi alam pun yang memiliki dimensi ruang waktu diperkecil oleh Allah, dipersempit sehingga jarak yang membutuhkan ratusan tahun menjadi bisa ditempuh dalam dimensi yang cepat. Nah, ayat ini sejatinya Pak Ibu yang dirahmati Allah, inilah satu ayat yang hari ini masih menjadi penasarannya ilmuwan barat. Bapak Ibu, pernah zaman saya kecil, saya kelahiran tahun 70-an, itu dulu suka nonton film Time Tunnel, Pak. Time Tunnel. Itu zaman anak-anak saya besar, sudah lahir, Deddy Mizwar bikin sinetron, apa namanya judulnya? Lorong Waktu.
Kenapa orang-orang barat masih mikirin, dia masih menggali ayat ini, Pak? Bagaimana proses Asra itu terjadi? Dan itu real karena Nabi Muhammad adalah saksi hidup yang pernah bercerita menembus lorong waktu, dimensi ruang dan waktu dibatasi. Nah, maka Barat mikir bagaimana caranya, muncullah time tunnel tadi yang diterjemahkan oleh Deddy Mizwar dengan lorong waktu yang biasanya menjelang buka puasa, ya. Tapi setelah, nggak tahu sekarang belum ada ini lagi. Itu bagaimana memahami dimensi ini, Pak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang dimensi ruang dan waktu ini, ternyata kata kuncinya satu. Kenapa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu kemampuan yang menjadikan dia tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Jadi tidak terikatnya Nabi Muhammad dengan dimensi ruang dan waktu inilah yang kemudian disebut dalam bahasa Quran alladzi barokna haulahu, hamba yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi kalimat haulahu itu bukan kembali ke Masjidil Aqsa, karena kalau ayat ini diterjemahkannya sekitar Masjidil Aqsa yang diberkahi, padahal ada Masjidil Haram. Sementara kalau kita bicara keberkahan dari aspek pahala, sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak dari sholat di Masjidil Aqsa. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, kalau di Masjid Madinah 1000 kali pahala sholat di As-Salam. Walaupun imamnya enak, biar enak kayak apa tetap pahala mah banyaknya di Masjidil Aqsa, apa Masjidil Nabawi, Pak. Tapi minimal kita bayangannya seperti di sana, enaknya begitu kayak di Masjidil Haram. Sementara kalau di Masjidil Aqsa 500 kali, Pak, pahalanya. Jadi kalimat barokna haulahu bukan bicara dimensi tempat, Pak, tapi dimensi Rasul yang dikondisikan oleh Allah sehingga dia tidak terikat, tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Karena kalau Rasulullah terikat dengan dimensi ruang dan waktu, maka perjalanan yang ditempuh, yaitu kalau kita hitung menggunakan jarak kecepatan paling tinggi, yaitu jarak cahaya, yaitu 300.000 per detik, maka badan Rasulullah itu hancur, Pak, di bawah, hancur badan Rasul. Tapi ini Rasulullah bisa masuk dalam dimensi itu. Nah, pertanyaannya adalah ini yang kembali saya sampaikan, kenapa ayat ini justru oleh kita seringkali diabaikan, sehingga kita seringkali abai terhadap dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Karena dari jalur itulah Allah menyadarkan kelemahan kita. Orang kafir menggunakannya berpikir untuk menyusahkan kita, menghancurkan kita. Itu sebabnya perspektif itu seringkali mendua. Sebagian muslim yang gak paham ceritanya, yang penting pahala. Sementara bagi mereka yang mencoba menggali, ini ada sebuah rahasia. Dan rahasia ini sebenarnya, Pak Ibu, bahwa rahasia ini bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, ingat siapa yang memindahkan istananya Bilqis? Bukan jin ifrit, tapi rajulun min ahlil kitab, orang yang menguasai ilmu dari Alkitab. Itulah yang memindahkan. Artinya di zaman Nabiullah Sulaiman, dimensi ruang dan waktu itu pernah dibuktikan bisa ditembus
oleh manusia yang bukan nabi dan rasul. Inilah peluang, tantangan, challenge. Betapa kita sebagai muslim, makanya kembali memang kata yang paling pantas, subhanallah ya Allah. Dan semakin mengkaji, mempelajari, semakin tidak bisa banyak, ya speechless Pak Ibu ya. Saya baca, ini belum selesai kemarin, masih saya baca nalar ayat-ayat semesta tentang struktur ruang dan waktu. Dia membuat sama, ini bicara tentang dimensi perjalanan. Dia mengatakan bagaimana perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj berlangsung selama 8 jam, mulai pukul 20 sampai jam 4, yakni menjelang subuh waktu Mekah. Maka satu perjalanan memakan waktu 4 jam kalau dihitung berdasarkan pulang pergi. Jika menggunakan kecepatan jalan sehat 5 km per jam, berarti kecepatan malaikat yang menyertai Rasulullah itu adalah 91,3 juta kilometer per jam. Kira-kira kecepatannya kayak apa? Dan itulah kecepatan yang masuk dimensi itulah. Rasulullah masuk dalam dimensi itu Pak. Kalau menggunakan kecepatan cahaya saja yang 300.000 per detik, Rasulullah badannya sudah rusak begitu. Karena secara manusia struktur Rasulullah sama ya dengan kita begitu. Maka bagaimana cara menempuh perjalanan atau masuk dalam kecepatan tadi 91,3 juta kilometer per jam kalau ngitung jam. Dahsyat Pak Ibu. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah. Jadi ayat-ayat Allah ini subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Betapa luasnya, sehingga memang sudah sepatutnya kita kaum muslimin itu berbahagia, berbangga, harusnya senang punya Quran. Harusnya kalau ngaji Quran itu nggak boleh tidur, apalagi ngelayap ngantuk, itu nggak boleh. Karena ayat ini sangat hidup dan menghidupkan. Ya. Dan ayat ini Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sampai kapan dimensi itu bisa kebuka wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas sebagaimana saya sampaikan, di zaman Sulaiman pernah ada orang yang bisa menggunakan kemampuan memotong dimensi ruang dan waktu ini diberikan oleh Allah, sehingga istana Balkis bisa dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman membuka matanya. Itu kecepatannya berapa detik? Allahu Akbar, Allah Somad. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kajian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini ya. Belum detail dan tidak detail memang, karena kita bicara aspek-aspek tidak hanya tentang sainsnya saja Pak Ibu ya. Karena kajian seperti ini memang membutuhkan banyak penalaran, membutuhkan banyak analisa dan lain sebagainya. Tapi setidak-tidaknya saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bersama. Yuk dorong diri kita, anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi bagian Quran, di mana Quran itu tidak hanya memberikan satu ketenangan jiwa, tapi juga memberikan dorongan, kekuatan, kemampuan kita untuk bergerak, mobilitas secara dinamis dalam mensikapi kehidupan kita ini, sehingga kita tidak berhenti dalam satu keadaan karena situasi dan keadaan tertentu. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada Pak Ibu? Ya. Baik, kita akhiri dengan doa akibatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.